Nakama, coba bayangkan begini, kamu kerja keras bikin musik, desain, atau tulisan, lalu dalam hitungan detik sebuah mesin AI mampu menirunya, bahkan kadang lebih cepat, lebih rapi, lebih menarik. Pertanyaannya, apakah karya itu masih milikmu atau sudah jadi milik mesin? Disinilah badai besar muncul, hukum kita diuji. Hari ini, kita akan bedah perkara undang-undang hak cipta dan bagaimana ia harus berhadapan dengan gelombang dahsyat kecerdasan buatan. Pegang erat layar kapalmu, karena pembahasan ini akan menghantam keras. Ahoy para nakama hukum. Selamat datang di kapal Muhtadi-Law, tempat kita mengibarkan layar, menembakkan meriam, dan mengupas perkara hukum yang sedang ramai dibicarakan. Kali ini kita akan menyelam lebih dalam ke samudra undang-undang hak cipta dan badai baru bernama Artificial Intelligence. Yuk, kita bedah satu persatu, biar jelas siapa yang seharusnya jadi kapten dari karya cipta di era digital ini. Pertama, mari kita lihat dulu fondasi kapal kita. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Intinya, hak cipta adalah hak eksklusif. Pencipta yang timbul secara otomatis setelah sebuah karya lahir. Jadi, begitu kamu bikin lagu, tulisan, film, atau desain, langsung dilindungi. Hak cipta ini terbagi dua, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral artinya pencipta harus selalu diakui namanya, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya itu. Nah, persoalan muncul ketika teknologi kecerdasan buatan masuk. AI bisa menghasilkan teks, musik, bahkan gambar. Tapi, apakah AI bisa disebut pencipta? Apakah AI punya hak moral dan ekonomi? Undang-undang hak cipta kita jelas masih berpihak pada manusia, bukan mesin. Namun masalahnya, dunia digital berjalan lebih cepat daripada hukum. Sekarang mari kita angkat layar kedua. Tantangan yang muncul bukan main-main. Bayangkan ada musisi indie yang bikin lagu, tapi kemudian AI menghasilkan musik serupa dengan data latih dari karya-karya yang ada di internet. Lalu siapa pemiliknya? Musisi itu atau perusahaan yang punya AI? Ada 3 tantangan besar di sini. 1. Originalitas, yaitu apakah karya AI bisa dianggap orisinal kalau dia lahir dari data karya orang lain? 2. Atribusi, yaitu bagaimana cara mengakui pemilik hak cipta jika penciptanya adalah algoritma? 3. Keuntungan ekonomi, yaitu apakah wajar perusahaan AI dapat keuntungan besar padahal bahan latihannya berasal dari karya manusia tanpa izin? Inilah badai yang sedang mengguncang perahu hukum dunia, termasuk Indonesia. Nakama, mari kita bedah pro dan kontra penggunaan AI dalam hak cipta. Pihak pro bilang, AI itu hanya alat, sama seperti kuas untuk pelukis atau gitar untuk musisi. Jadi tetap manusia yang mengarahkan. AI bisa mempercepat produksi karya dan membuka peluang kreatif baru. Dunia digital tak bisa dihentikan. Kalau hukum terlalu kaku, kita malah tertinggal. Pihak kontra bilang, AI mencuri karya seniman untuk jadi data latih tanpa izin. Itu sama saja seperti pembajakan terselubung. AI bisa membuat seniman kehilangan pasar karena hasilnya lebih cepat dan murah. Hak moral pencipta jadi kabur karena siapapun bisa menghasilkan karya serupa tanpa identitas pencipta asli. Jadi jelas, pertarungan ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal keadilan. Kalau kita pakai pedang hukum dari undang-undang hak cipta yang ada sekarang, jawabannya tegas. Hanya manusia yang bisa disebut pencipta. AI tidak bisa mengklaim hak cipta. Tetapi, kalau AI dipakai sebagai alat oleh manusia, maka hasil karyanya tetap bisa dilindungi, selama ada campur tangan kreatif dari manusia. Misalnya, seorang desainer pakai AI untuk menghasilkan konsep, tapi tetap melakukan pengolahan, editing, atau memberikan arahan khusus. Itu masih bisa dianggap ciptaan. Tapi kalau AI bekerja penuh tanpa campur tangan, maka hasilnya jatuh ke area abu-abu. Inilah kenapa banyak pakar hukum mendesak revisi Undang-Undang Hak Cipta agar lebih jelas mengatur posisi AI.
Tapi bukan hanya badai yang kita hadapi, nakama, ada juga peluang besar. AI bisa dipakai untuk melindungi karya. Misalnya, mendeteksi plagiarisme atau pelanggaran hak cipta secara otomatis. Pemerintah bisa bikin regulasi yang mewajibkan transparansi data latih AI. Artinya, perusahaan harus jelas dari mana mereka mengambil data. Bisa juga dibuat skema royalti bersama, di mana pencipta asli tetap mendapat kompensasi kalau karyanya dipakai untuk melatih AI. Dengan begitu, kapal kreatif bisa berlayar lebih adil di lautan digital. Nakama hukum, dari perjalanan ini kita bisa simpulkan bahwa undang-undang hak cipta di Indonesia belum siap sepenuhnya menghadapi badai AI. Tapi bukan berarti kapal kita karam. Justru ini momentum untuk memperkuat hukum, memberi perlindungan pada seniman, sekaligus membuka ruang inovasi. Kalau tidak segera direvisi, jangan heran kalau banyak karya asli tenggelam di telan lautan digital tanpa jejak. Maka, tugas kita sebagai nakama hukum adalah terus mengawasi, mendesak, dan mendorong reformasi aturan. Terima kasih nakama sudah berlayar bersama Kapten Hukum. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat kabar terbaru dan bagikan video ini ke kru kapal lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah, apakah menurutmu karya AI layak punya hak cipta atau hanya manusia yang berhak jadi kapten? Sampai jumpa di layar hukum berikutnya.